الصلاة خير من النوم. Subuh bukan hanya sekadar waktu ibadah. Ia adalah awal dari segala kehidupan. Saat gelap berangsur menjadi terang. Saat kesunyian malam berganti dengan denyut kehidupan baru. Mereka yang terbiasa bangun subuh adalah mereka yang lebih awal memulai hari. Lebih disiplin, lebih siap, lebih produktif. Di balik rutinitas sederhana ini, tersimpan energi besar. Energi kebangkitan. Energi pembangunan. Subuh bukan hanya urusan pribadi, tetapi sebuah momentum kolektif. Momentum kebangkitan sebuah daerah. Dari kesalehan individu menuju kemajuan masyarakat. Dari masjid menuju masa depan yang lebih cerah. Masjid saat subuh bukan sekadar rumah ibadah. Ia adalah pusat pertemuan, tempat hati-hati bertemu, tempat ide-ide lahir. Di dalamnya, jamaah saling menyapa. Saling mendoakan, saling menguatkan. Dari masjid, lahir silaturahmi, lahir musyawarah, lahir semangat gotong royong. Sejarah Islam mencatat, masjid adalah pusat peradaban. Dari masjid, lahir gagasan besar, lahir pergerakan sosial, lahir energi perubahan. Begitu pula di Provinsi Jambi. Dari subuh berjamaah, tumbuh kesadaran bersama. Bahwa membangun daerah bukan hanya tugas pemerintah, tetapi gerakan kolektif seluruh masyarakat. Ketika pemerintah daerah mendukung gerakan subuh berjamaah, sesungguhnya ini bukan sekadar program religius. Ini adalah strategi membangun karakter warga. Membangun kedisiplinan, menumbuhkan kepedulian, menanamkan semangat kerja keras. Karena sebuah daerah tidak bisa maju hanya dengan infrastruktur. Ia butuh jiwa-jiwa yang kuat, karakter yang kokoh, dan masyarakat yang berintegritas. Gerakan subuh berjamaah adalah fondasi. Dari sini lahir masyarakat Jambi yang tangguh, religius, dan siap menghadapi masa depan. Dan disinilah Jambi berdiri. Sebuah provinsi yang kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alam. Provinsi yang diberkahi dari Sungai Batanghari, Gunung Kerinci, hingga menyimpan jejak peradaban tua di Candi Muaro Jambi. Provinsi yang tanahnya subur, hutannya hijau, lautnya kaya,
dan pegunungannya megah. Mari kita mengenal lebih dekat Jambi yang mantap, berdaya saing, dan berkelanjutan di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambi terletak di pesisir timur Sumatera, sebuah provinsi dengan luas lebih dari 50.000 km persegi, dikenal sebagai salah satu pusat peradaban Melayu kuno. Di tanah ini berdiri kompleks Candi Muaro Jambi, situs bersejarah yang menjadi saksi kejayaan agama dan ilmu pengetahuan di masa lalu. Sebuah warisan dunia yang kini terus dijaga. Jambi adalah tanah yang subur. Dari sini tumbuh sawit, karet, pinang, hingga durian yang harum semerbak. Ratusan ribu petani menggantungkan hidup dari bumi Jambi. Perkebunan rakyat menjadi penopang ekonomi. Dari desa-desa kecil, hasil bumi Jambi mengalir ke pasar nasional hingga internasional. Selain pertanian, Jambi juga kaya dengan sumber daya alam. Minyak dan gas bumi, batu bara, serta hasil tambang lainnya menjadi bagian penting pembangunan daerah. Namun kekayaan ini tidak hanya untuk dieksploitasi. Ia harus dijaga, dikelola dengan bijak, demi keberlanjutan generasi mendatang. Jambi adalah surga alam. Di barat, berdiri gagah Gunung Kerinci, gunung tertinggi di Sumatera. Di sekitarnya, terbentang Taman Nasional Kerinci Seblat, habitat harimau Sumatera dan berbagai flora fauna langka. Di atas awan, ada Danau Gunung Tujuh. Danau vulkanik tertinggi di Asia Tenggara. Airnya bening. Panoramanya memukau. Tak jauh dari ibu kota, Sungai Batanghari mengalir membelah daratan. Sungai ini bukan hanya sumber air, tapi juga urat nadi kehidupan. Di pedalaman, Taman Nasional Bukit 12 menjadi rumah bagi suku anak dalam yang tetap menjaga kearifan hidup selaras dengan alam. Jambi adalah tanah Melayu, kaya akan seni, musik, dan tradisi. Ada tari Sekapur Sirih, tarian selamat datang penuh makna, yang mengalun syahdu mengiringi perayaan. Ada kuliner khas seperti gulai tepek ikan, tempoyak durian, hingga batik Jambi yang syarat motif filosofi. Semua ini adalah identitas.
identitas yang menjadi kekuatan sekaligus daya tarik bagi dunia luar. Namun Jambi bukan hanya kaya alam dan budaya. Jambi juga kaya semangat manusia. UMKM tumbuh di berbagai daerah. Anak muda kreatif, petani ulet, nelayan tangguh, dan pekerja keras. Semua adalah penggerak ekonomi. Pemerintah daerah terus mendorong pembangunan infrastruktur. Jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Semua diarahkan agar Jambi lebih terhubung, lebih kompetitif, lebih berdaya saing. Untuk menggali lebih dalam arah, tantangan, serta harapan pembangunan daerah, kita akan mendengarkan langsung dari pemimpin daerah ini. Mereka melihat bahwa Jambi ini daerah yang masih utuh, dikelola dengan baik, ya, kebantuan. Ya. Karena Jambi ini, jujur saya pernah bilang dengan Menteri Jakarta, Ya. Jambi ini, mohon maaf lah, kalau bicara kekayaan alam, hampir semua ada di Jambi. Oke, lengkap. Tetapi kami belum berhasil untuk melakukan tata kelola dengan baik. Apa alasannya? Satu, masalah infrastruktur, transportasi kita masih lemah. Ya kan? Sehingga kendala kita dalam mengembangkan fungsi daerah itu masalah itu. Nah, maka kita berharap para menteri melihat Jambi secara utuh. Oke. Contoh kemarin kita melihat ekspor Jambi ke luar negeri. Oke. Nah, 50% ekspor kita itu tidak melalui pelabuhan di Jambi. Dan tidak tercatat di Jambi. Oke. Dibawa keluar dulu, Pak. Iya, contohnya ke Pelawan Medan, Ya. ke Dumai, Tanjung Priok, Jakarta. Ya kan? Ya. Artinya berapa banyak sumber daya alam Jambi, komoditi Jambi itu yang dibawa keluar pelabuhan Jambi dan tidak catat di Jambi. Terugi kita. Ya. Nah, saya lihat yang biasa kita itu setahun itu 6 triliun, ekspor kita tinggal 3 triliun, 4 triliun, karena separuhnya yang di Jambi. Betul. Ya kan? Nah, maka kita ingin pusat melihat ini semua secara utuh gitu kan. Nah, kayak Pinang gitu kan, terbaik di dunia. Tapi kita ekspor kan juga masih tidak stabil, tidak sempurna, belum optimal lah. Betul. Nah, kita berharap memang kami tempoh hari mengajak Bupati Wali Kota, roadshow ini, kita sudah bawa Bupati Wali Kota ke Menteri Kesehatan, Pendidikan, Menteri PU, Perhubungan, Menko AHY. Nah, kenapa tujuan tujuan kita itu tadi agar pusat melihat bahwa Jambi itu banyak potensi, tapi juga butuh bantuan dan butuh tata kelola dari pemerintah pusat. Agar nanti kami maksimal untuk mengolah. Bupati Wali Kota juga punya peran maksimal untuk mengolah. Itu. Melanjutkan Pak Gub tadi. Ya. Selain ke sini Menteri, kita juga bawa kepala daerah ke Jakarta untuk kunjung ke sana. Dan itu terkonsolidir. Proposal menghadap ke para menteri. Karena kalau Bupati Wali Kota yang minta untuk audiensi kan waktunya panjang. Susah. Birokrasinya. Ya kan. Contohnya hari ini, besok pagi. Hari ini ya. Sore ini nanti Menteri Pendidikan Jambi. Menteri Pendidikan dan Peresmian Belut SMA Belut. Kemudian juga Senam Indonesia Sehat sama peresmian SMA Kabupaten. Sehari 2 menteri ini berarti. Ya. Hari ini. Sorenya besok juga Menteri Menaker. Jambi juga. Kan? Nah, insya Allah kita usahakan terus ke Jambi mereka, tapi ke Jambinya juga coba oleh-oleh untuk bangun Jambi. Oke, amin. Satu lagi Pak Gub. Ya. Petisun ini program yang lagi booming di nasional, bahkan Pak Menteri Desa juga pengen ikut Pak Gub nginap di desa kan. Itu seperti apa Pak? Jadi begini. Kan kita selama ini kan asik di ibu kota provinsi. Kita banyak menunggu laporan dari bawah. Kadang-kadang kan ada kadis kita turun, dia ABS asal Bapak sudah laporan kan, oh bagus Pak, sudah lengkap Pak. Begitu kita lihat lapangan, beda faktanya. Ya kan? Yang kedua, kita juga ingin bahwa selama ini mungkin daerah, kabupaten tidak punya dana untuk menjangkau itu, negara support mereka. Kalau ini kebutuhan masyarakat dan urgen ya, kita harus turun.
Nah, gubernur itu tidak punya rakyat karena semua ada di daerah. Di daerah. Ya kan? Betul. Karena sesungguhnya kita itu rakyatnya ada di daerah kota. Oke. Maka kita dorong mereka. Nah, ada yang kadang-kadang kalah. Contoh kita waktu nginap di Napeti kemarin. Di Kerinci. Kita lihat, wah Napeti itu luar biasa sumber daya alam. Ya. Di jalannya sama anunya tower untuk apa? Tidak ada. Nah, ini kita dorong. Oke. Ya, kita dorong. Kita masukkan dana ya 2026 anggarannya. Nah, kita minta lagi untuk Telkomsel, Kominfo untuk mendorong kecepatan supaya pasang tower di situ. Nah, itu saya kira banyak hal yang kita percepat pembangunan itu langsung melihat dan urgen sifatnya. Nah, sampai nanti viral kita mau sibukan siang. Ya kan? Itu. Partisun perjalanan pejabat tidur di dusun. Ya. Oke, siap. Satu lagi Pak, Koperasi Merah Putih. Ini sudah 1854. Jadi 1584. Oke, sejauh mana ini perkembangannya Pak? Jadi begini, memang kalau kita lihat memang koperasi desa ini kan tentu tidak gampang pendanaan. Ya. Tapi kalau kita mau jujur, contoh dulu, banyak masyarakat yang bingung dari gas LPG. Ya. Banyak pihak yang bermain kan. Pupuk juga susah. Ya. Nah, sembako ada tapi harganya juga melampaui kan di desa itu. Nah, ini juga agar warga punya akses semua ke Koperasi Merah Putih ini. Nanti dia bisa cari pupuk yang gampang, harga terjangkau. LPG tidak hanya Pangkalan yang mengelola tapi juga boleh desa. Harganya kan udah tentu juga kan sama untung mereka. Ya kan? Sembako harganya stabil ke depan. Jadi akan ada banyak produk di Koperasi Merah. Ini kita harapkan. Nah, artinya agar ekonomi itu juga berputar. Ditambah nanti Koperasi desa kalau sudah menghasilkan tentu bisa menyumbang ke desa sebagai PAD. Sebagai PAD desa. Ya kan? Contoh ada koperasi di Tanjung Barat. Ya. Desa apa namanya desa itu ya? Nah, itu setiap bulan dia bisa menyumbang ke desa 50 juta. Ya, 50 juta. Hanya dengan pupuk kompos. Pupuk kompos. Ya olah pupuk kompos itu dijual ke BKS, banyak perusahaan, luar biasa hasil. Dia bisa beli truk, ini kan. Ya. Nah, saya kira banyak sekali nanti yang kita minta kreasi daripada Koperasi desa, ketua KUD sama kepala desa. Ya. Ya kan? Jadi nanti banyak hal yang bisa membuat mereka nanti bisa menerima manfaat dari itu semua. Di Jambi ada 3 percontohan. Merangin, Muaro Jambi 2. Apa yang spesial di 3 koperasi itu? Nah, karena contohnya di Tangkit lah. Ya, Tangkit. Kan Tangkit ada di situ kebun nanas. Jadi pupuk nanti dibeli oleh para penanas dan sawit juga. Nanti ada juga ibu rumah tangga yang selama ini bikin misalnya kan kerupuk dari nanas, bikin olahan nanas. Juga susah mencari LPG dan misalnya. Ya kan? Dua itu udah aman tuh tuh. Ya, LPG pupuk. Iya, pupuk lagi lainnya gitu kan. Ya. Nah, saya kira ini semua akan menjadi sesuatu yang bagus ke depan. Yang penting memang kita tata kelola yang baik. Kalau tidak kan bahaya juga, apalagi nanti dia minjam di bank himbara kan. Nah, bank nggak selektif nanti melihat itu semua. Ya. Layaknya berapa akan diberi pinjaman. Kalau nanti bank sekonyol-konyol ngasih 2M nanti proposal bisnisnya tidak segitu ya banyak juga saya kira. Artinya nanti bank selektif lagi melihat peluangnya apa, core bisnisnya apa, untung atau tidak, lokasi. Siap. Ya kan? Oke, makasih banyak Pak Gub waktunya. Mirip-mirip. Nanti ketemu di Sawak. Oke, siap. Terima kasih. Tribun News. Ya. Terima kasih. Subuh bukan hanya waktu ibadah, ia adalah momentum kebangkitan. Dari individu yang disiplin, lahir masyarakat yang kuat. Dari masjid, lahir semangat gotong royong. Dan dari Jambi, lahir harapan akan masa depan Indonesia yang lebih maju. Mari kita jaga subuh kita. Mari kita bangun daerah kita. Mari kita bawa Jambi menjadi provinsi yang mantap, berdaya saing, dan berkelanjutan di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.